Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'da syiddatin faraja wa ja'ala min ba'di dikin makhraja wa ja'ala min ba'di minhatin mihnah wa ja'ala min ba'di usri yusra. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan ketauhidan kita semuanya. Alhamdulillah, di beberapa saat ini Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh berkah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada tema insyaallah malam hari ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama kita, bahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa agungnya satu amalan yang memiliki keutamaan melebihi amalan yang lainnya. Dan ini merupakan amalan yang hendaknya dipegang, diilmui, diamalkan oleh kita semuanya. Karena hakikat seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di amalan ini atau di amalan tersebut. Siapa yang tidak mau menjadi hamba yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, laisa kullu man mata istirahatan bimayyitin. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya oleh murid-murid beliau, "Wahai Imam, kalau orang sudah meninggal itu apakah dia sudah beristirahat?" Iya. Dari segala bentuk ujian, cobaan dan lain sebagainya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, tidak seperti itu. Bentuk istirahatnya seorang mukmin itu, kata beliau, hatta dakhala rijluhu fil jannah. Bentuk istirahatnya kita muslim mukmin itu, jamaah sekalian, kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika kaki kita berada di surga. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, jangan berangan-angan bahwa kalau saya sudah meninggal seluruh ujian, musibah, penyakit yang diderita ketika di dunia itu berakhir. Karena ini sebagian orang beranggapan seperti itu. Makanya seperti itu perlu kita perbaiki pemahaman kita. Karena hakikat kematian itu adalah awal dari bentuk ujian yang sesungguhnya. Kalau seorang hamba itu bisa melalui ujian saat kematian, maka tentu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian-ujian setelahnya dengan mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis beliau, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ini tema kita. Karena kaitan dengan kematian juga itu, jamaah sekalian, tentu seorang itu hendaknya dia bersabar menanti kematiannya, kan gitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya an-nasr masar. Kalau kita mau mencari-cari apa solusi kehidupan kita, masalah yang kita hadapi
dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bernegara, bertetangga, ya, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, profesi apapun itu, maka ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An nasr ma'as sabr. Sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada amalan kesabaran. Dan kesabaran ini jamaah sekalian, betapa agungnya ini Allah ulang berpuluh-puluh kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan kata Imam Syafi'i menyebutkan surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr ila akhir ayat. Laula ma anzala surah ila hadhihi surah lakafatuhu atau kama qala. Seandainya Allah tidak menurunkan lagi surat ayat yang lainnya selain ayat atau surah ini, sudah cukup. Dan di dalam kandungan ayat tersebut terkandung perintah bersabar. Ini ciri orang yang beruntung. Allah menyebutkan ciri orang merugi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri orang beruntung. Dan di antara ciri orang beruntung adalah tawasabil haq, tawasabil sabr. Al-haq itu jemaah, kebenaran itu tidak bisa indah kalau orang yang menyampaikan kebenaran itu tidak di atas kesabaran. Gitu. Ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, berhijabnya kita sebagai seorang muslimah tidak indah, belum mencapai kesempurnaan pahala yang sempurna di sisi Allah kalau belum dibangun di atas kesabaran. Gitu ya. Maka kalau Anda mau khusus sholat itu, apa dasarnya? Sabar. Sabar mendengar bacaan imam, betul tidak? Ya kan? Sabar memahami makna demi makna dari surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Coba, amalan sabar saja kalau dipraktekkan dalam satu jenis amalan, maka amalan tersebut menjadi bentuk cahaya keindahan yang sangat indah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang lain, as-sabru dia, kesabaran itu cahayanya di atas cahaya. Ad-dia disebutkan dalam kitab punya makna seperti asyams, matahari. Coba Anda bayangkan ya, antara lampu cahaya lilin dengan cahaya yang ada di bumi, coba dibandingkan dengan cahaya matahari. Siapa yang paling bersinar dan paling bercahaya? Itulah kesabaran. Dan kesabaran itu wajib, fardu ain. Jangan sampai ada yang mengatakan sabar itu fardu kifayah. Apalagi sunnah. Anda menyelisih perintah dalam Al-Quran sedemikian banyaknya, isbiru, satu itu saja, baru satu ayat itu. Wasaubiru, dua. Itu wajib perintah. Al-amru bil wujub. Asal perintah adalah wajib. Kan gitu ya. Jadi bukan perkara yang main-main ya, kesabaran. Hari ini sabar, besok tidak usah sabar. Ketika orang tua menghadapi anaknya, si A, si B, si C, kalau dengan anak ini sabar, kalau dengan anak ini nggak perlu sabar. Betul tidak? Banyak sebagian kaum muslimin itu pemahamannya tentang hukum sabarnya itu sesuai dengan pemahamannya sendiri. Tidak melihat bagaimana Allah dan Rasulnya dan sahabatnya Nabi SAW itu memahami tentang teks sabar. Coba antum bayangkan betapa keutamaannya sahabat Nabi SAW. Apa keutamaan sahabat? Sampai Allah memuji mereka, bahkan Allah ridho kepada mereka. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, Allah perintahkan mereka melakukan apapun, Allah akan ampuni dan maafkan mereka. Coba, apa keistimewaan sahabat dengan kita? Mereka laki-laki, nahnu rijal, kita laki-laki. Mereka bekerja, kita bekerja, mereka makan sama dengan kita makan. Tapi kenapa mereka dipuji, diagungkan oleh Allah? Apa jawabannya? Disebutkan para ulama karena
syai'un waqarra fi qalbihim, ada sesuatu yang bercokol pada hati mereka. Apa itu? As-sabr, kesabaran. Ini kadang-kadang kita menghidupkan sunnah zahirnya dengan penampilan jubah, ya. Tapi masya Allah, ketika disakiti sedikit saja oleh saudaranya, itu seolah-olah tidak ada lagi kebaikan pada saudaranya. Habis sungguh, digibah, difitnah segala. Padahal dia nampakkan sunnah pada diri secara zahir. Nah, ini bentuk-bentuk kekeliruan ya sebagian kaum muslimin. Hendaknya dia jadikan kesabarannya sahabat Nabi itu yang dia pakai dan dia gunakan pada dirinya, bukan pakaian sunnahnya saja. Nah, ini yang penting ya. Maka kenapa disebutkan kesabaran itu melebihi amalan yang lainnya? Karena letaknya di hati. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat itu. Tapi kalau penampilan zahir, jenggot kita, celana kita, jubah kita, semua orang lihat itu. Jangan bolak-balik pemahaman para sahabat ini. Ini disebut fahmus salaful ummah, pemahaman orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Ini kadang-kadang kita menggunakan pemahaman kita, ini kayaknya pemahaman sahabat ini. Penampilannya dulu kita ganti, pakaiannya dulu kita sunahkan, padahal kesabarannya dibuang. Lihat bagaimana tertipunya sebagian orang. Dianggap bahwa kesabaran itu boleh sebagian dilakukan dan boleh sebagian ditinggalkan. Maka tidak seperti itu jamaah sekalian. Seluruh hakikat agama ini dibangun di atas kesabaran. Tentu bayangkan ya, awal pertama Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Amalan apa yang dilakukan sahabat? Salat, puasa, dan sabar. Tinggalkan segala hartanya, kekuasaannya, statusnya, keluarganya, kehidupan yang menyenangkan di Makkah, bersabar ikut dengan Nabi SAW. Kalau antum kita semua menganggap aku sudah hebat ini, Islamku sudah paling hebat dibanding yang lain ini, panjang jenggotku ini, pakaianku gamis semua ini, tanpa dia mengoreksi tentang kesabarannya. Maka demi Allah, apa yang dia lakukan itu tidak sampai pada langit yang ketujuh kalau tidak dilandasi kesabaran. Ini pemahamannya sahabat Nabi SAW. Seluruhnya dibangun di atas kesabaran. Nah, maka Nabi menyebutkan berkali-kali perintah bersabar. Fasbir sabaran jamilan. Banyak ya tentang kesabaran itu akan menjadikan sesuatu itu indah. Apa saja. Dan sebaliknya, kebinasaan itu disebabkan karena ketidaksabaran. Coba antum lihat, apa bentuk kesabaran kita saat ini? Orang lain duduk di kafe, orang lain duduk di kantor sibuk bekerja, orang lain kadang di rumah nonton TV, main HP. Antum bersabar, duduk di majelis ilmu. Betul tidak? Jangan diremehkan pahala sabar ya. Selain pahala-pahala yang lainnya. Ini penting. Jangan betul-betul kita berislam, bertauhid itu di atas pemahamannya Nabi dan sahabatnya. Ini penting sekali ya, jamaah sekalian. Nah, an-nasr ma'asab. Wa anal farj ma'al karb. Jamaah sekalian, kehidupan itu pasti sudah menjadi sunnatullah, akan dilalui oleh setiap orang. Ada kesusahan, ada kemudahan, ada kemudahan, ada kesusahan. Demikian silih berganti. Tidak ada orang di dunia ini yang hidupnya bahagia terus. Bahkan disebutkan oleh ulama kita, bahkan orang kaya sekalipun dia akan menderita, dia tidak bahagia. Apa sebabnya? Kita buktikan ya. Coba tanya orang kaya yang ada di sini. Kira-kira hartanya, mobilnya, depositonya yang dia simpan itu, ketika dia meninggal, ada kekhawatiran tidak
digunakan oleh orang lain? Ada. Tidak mungkin tidak ada. Itu bentuk siksaan. Disebutkan oleh ulama itu bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gelisah dia memikirkan tentang harta tersebut, aset tersebut. Kalau saya mati bagaimana ya harta saya? Ini kata ulama itu bentuk siksaan Allah. Ini yang kita salah paham. Melihat orang yang punya kelebihan harta dan yang tidak punya harta merasa gundah gulana, sedih, ya Allah, kenapa dia begini, saya begini. Antum harus bersyukur. Ba'dal usri yusra. Tidak memiliki harta itu menyebabkan kegembiraan. Apa bentuk kegembiraan orang yang tidak punya banyak harta? Hisabnya sedikit. Gembira tidak? Kalau dikasih tahu Nabi SAW, antum tenang saja, sedikit sekali hisabnya antum. Yang banyak hartanya, banyak hisabnya, kan buruk namanya. Ya kan? Masa kita tidak memahami hal-hal sederhana seperti ini. Ini bentuk tafsir makna ba'dal usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Apa bentuk kesusahannya? Tidak punya harta. Tapi bentuk kemudahannya antum dimudahkan, tidak dihisab dengan susah. Coba bayangkan ya. Jangan kita jauh-jauh. Aku sudah berdoa, sholat, berbuat baik, menghidupkan sunnah. Kenapa hidupku selalu begini? Mana bentuk bukti firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada itu bentuk. Sudah ada buktinya saat ini pun sudah dibuktikan oleh Allah. Apa bentuknya kita sudah usaha, kuliah belum ada bekerja? Apa bentuknya? Antum kalau diterima kerja bisa jadi kufur kepada Allah. Maka belum diterima kerja artinya banyak berdoa, banyak salat, banyak berbuat baik kepada orang tua. Betul tidak? Coba bayangkan betapa banyak orang yang sudah kerja lupa dengan orang tua kandungnya. Betul tidak? Lupa bahkan dengan tetangganya yang tadinya belum pakai pakaian dinas, begitu pakai baju dinas sudah tidak ada lagi salam. Betul tidak? Ya. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita itu jemaah, lihat pada ayat dan hadis Nabi SAW. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Tidak perlu kita cari, oh kenapa begini? Lihat saja. Anda ditunda keberhasilan oleh Allah. Allah inginkan Anda melakukan banyak ibadah. Kan begitu. Bahkan Anda tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu hal-hal yang perlu kita pahami. Ini bentuk keutamaan kesabaran. Ya. Maka disebutkan Nabi SAW sesungguhnya jalan keluar itu ada pada kesulitan. Coba antum bisa bayangkan ya. Pada kesulitan ada jalan keluar. Dari sisi mana antum memahami konteks hadis itu? Orang tidak punya pekerjaan tapi kok ada jalan keluar. Kan aneh. Dia pengangguran, dia bekerja bangkrut. Ini bentuk kemudahan, jalan keluar bagi dia. Kenapa? Diharapkan dengan bangkrutnya dia perbaiki tauhidnya, mau ngaji tauhid, mau datang ke masjid takwa untuk sholat jamaah. Itu bentuk jalan keluar. Kadang-kadang kita menganggap jalan keluar itu kalau ada hartanya, fulusnya. Itu kita. Ya. Pokoknya yang disebut jalan keluar itu kalau ada uangnya. Ini pemahaman baru ya. Nah, seperti itu konteks Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Setiap perbuatan yang gagal itu di balik itu ada kemudahan. Ya, banyak sekali contoh. Ada orang yang kadang-kadang dia sudah berusaha jadi tentara TNI, dah lulus. Dia datang ke masjid, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon. Ketiga sampai keempat tidak lulus, akhirnya jadi santri. Sudahlah, ada kawan saya begitu, Pak. Tes polisi berkali-kali tidak lulus, akhirnya jadi santri. Coba, itulah ba'dal usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Jangan kita pahami, oh kalau dia polisi pasti dia bahagia ini. Betul? Kata siapa bahagia? Banyak polisi yang bermasalah. Sampai jenderal pun bermasalah. Jadi tidak seperti itu jemaah. Yang kita pahami apapun itu, takdir buruk pasti ada takdir baik di balik itu. Ya. Ditunda. Ya. Boleh jadi dibalas oleh Allah di hari akhirat. Nah,
Wa anna ma'al usri yusra, ini sering kita sebutkan bahkan dalam Al-Quran. Sungguh setelah kesusahan itu ada kemudahan. Nah, ini kadang-kadang juga kita menunggu. Saat aku sudah menunggu ini sudah hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada kemudahan ini. Padahal saya lagi susah ya. Ketemunya di masjid. Kenapa? Karena proyek tidak jalan. Ini tidak jalan. Yang jalan apa? Yang jalan ini ya. Sholat 5 waktu terus dia tidak sadar. Justru itulah kemudahannya. Ya kan? Coba bayangkan kalau proyeknya jalan, boleh jadi sholatnya berantakan. Boleh jadi begitu ada uang 100 juta di tangannya, udah macam-macam sudah dipakai. Ke Jakarta mulai lihat ini, beli itu, ini pesan ini, iya kan? Betul tidak? Jadi seluruh kesusahan kita, gundah gulana kita, di balik itu ada jalan keluar. Dia bersedih, di balik itu ada jalan keluar. Apa bentuk jalan keluarnya? Mau dia berbuat baik dengan mamanya, ibunya. Ya kan? Banyak orang yang patah hati akhirnya baru sadar bertobat, kembali kepada orang tuanya. Coba kalau tidak patah hati, mungkin maksiat terus. Ini bentuk jalan keluar. Kesusahan setelah itu pasti ada kemudahan. Jangan selalu diukur dengan materi, jemaah. Itu kekeliruan kita ya. Pemahaman kita yang selalu kita anggap pokoknya yang disebut berhasil itu kalau ada uangnya. Kalau seperti itu bagaimana dengan Fir'aun, Haman, Korun, banyak seperti itu. Itu seperti itu ya. Jadi cara kita memahami teks Nabi SAW, pokoknya ada kesusahan pasti setelah ada kemudahan. Begitu sakit hati, teringat dia, ya Allah, teringat Allah. Kemudahan tidak kalau dia mengingat Allah. Coba kalau dia tidak sakit hati, dia ingat Allah lagi. Yang diingat pacarnya, ya diingat ininya, hartanya, kedudukan. Seperti itu ya. Saya baca masalah ini dari guru saya juga. Ternyata luar biasa ya. Yang kita pahami itu kalau kemudahan itu harta, keberhasilan, kesuksesan. Padahal bukan. Justru kalau Anda tidak sukses, disitulah letak keberhasilan Anda. Caranya apa? Anda terjaga lisan mata dari perbuatan dosa. Betul tidak? Coba kalau Anda bayangkan ya, Anda jadi pejabat, gubernur, mau Anda duduk di sini, terbakaran. Anda jadi anggota dewan lulus kemarin, tembus dewan kabupaten atau provinsi. Anda kira-kira mau datang sini ngaji, apa kata? Sibuk sudah. Ini bentuk kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan Allah itu begitu bentuknya. Jadi kita pahami setiap kesusahan itu tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar langsung dibahas hari ini. Ya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ini juga penting. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran aw imma kafura. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala terkait kesabaran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu. Ini supaya kita melihat kembali hakikat penciptaan kita, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah menciptakan manusia nutfatin amsyajin, hanya dari setetes air yang bercampur. Disebutkan oleh ulama kita. Kenapa Allah menyebutkan bagaimana hakikat penciptaan kita pada ini? Dengan menyebutkan setetes air yang bercampur. Tujuannya agar tidak sombong. Jangan menyombongkan diri lah. Apapun yang kita miliki sudahlah, tidak usah sombongkan diri. Kita tercipta hanya dari setetes air yang bercampur. Maka tingkatkan, munculkan kesabaran itu. Jangan sebaliknya meninggikan kesombongan kita kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sholat, tidak mau ini dan itu. Lihat hakikat penciptaan kita. Nabtalihi, tujuannya Allah ingin menguji kita. Ujian itu jamaah, inilah syawahidnya.
ujian itu bisa dilalui oleh kita dengan kesabaran. Sebaliknya ujian itu susah dilalui kalau tidak bersabar. Kan begitu. Punya istri yang suka ngomel, kira-kira siapa yang berani hadapi istri yang suka ngomel? Ada. Apa caranya? Sabar. Betul tidak? Punya suami yang suka, apa caranya? Sabar. Hadapi anak yang apa caranya? Sabar. Kan begitu. Hadapi tetangga yang suka ini dan itu, sabar. Coba. Ini solusi dari Allah dan Rasulullah SAW. Jangan cari solusi yang lain, tambah susah kita. Apalagi datang ke pegadaian, mengatasi masalah dengan banyak masalah. Kan gitu ya. Cari Rasulullah, cari hadis-hadis Nabi SAW, bertanya kepada ahli ilmu, ya, para ustaz kita, guru kita, apa solusinya? Sabar. Mau apa lagi? Ya. Itu penting ya. Jadi kesabaran itu harus menjadi ciri khas seorang muslim. Ya, sabar dengan lisannya, kan gitu. Coba antum bayangkan dari pagi sampai malam ada amalan yang kadang orang tidak pikirkan. Ya karena orang yang disebut amalan itu sholat jamaah saja atau yang lain sebagainya. Padahal tidak ada amalan yang paling besar, bahkan hanya Allah yang bisa membalas pahala amalan tersebut. Amalan apa itu? Sabar. Bangun tidur kan sabar. Apa bentuk bangun tidur sabar? Jangan pegang HP. Betul tidak? Hal sepele itu. Tapi coba ya kan. Gantinya apa? Pegang Al-Quran. Berat Ustaz. Saya suruh mau ngaji. Orang ngaji kayak gitu. Apalagi bentuk kesabaran di pagi hari. Salat subuh. Betul tidak? Sabar ini. Yang lain tidur, dia harus buru-buru ini. Padahal tadi malam nongkrong jam 12 kafe. Tapi dia harus sabar, bangun salat subuh. Betul tidak? Coba dia latihkan kesabaran. Dia melangkahkan kaki ke masjid. Orang di rumah dia ke masjid, sabar dia. Cuma lihatkan seluruhnya bentuk kesabaran Allah SWT. Itu saja bedanya. Kadang-kadang kita sabar tapi dibiarkan begitu saja, itu kekurangan kita. Jadi kan sabar itu untuk Allah. Niatkan untuk Allah. Maka seluruh amalan itu indah. Walaupun tidak berhasil, indah aja. Ya kan? Jadi kita sebutkan tadi, kalau tertunda atau tidak berhasil, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Takdir buruk itu tidak selalu buruk bagi kita, semuanya baik. Iya. Inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafur. Iya. Jemaah. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita ila sabil, kepada jalan. Jalan apa ini maksud? Siratal mustaqim. Disebutkan di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kalau disebutkan kata as-sabil di dalam Al-Quran, artinya jalan Nabi. Dia ma'rifahnya ke sana. Jalan yang sudah ditahu apa jalan itu. Jadi jangan disebut lagi, ini enggak disebutkan jalan Nabi, ini hanya as-sabil saja. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau ada ma'rifah as-sabil, berarti jalannya Nabi SAW. Mau jalan siapa lagi? Ya. Mau ikut jalan siapa lagi? Jalannya Nabi SAW. Maka jalannya Nabi SAW lihat pada ayat surah Al-Fatihah yang kita baca, yaitu jalannya orang-orang yang Allah diberikan nikmat kepada mereka. Sahabat Nabi ya, Nabi dan para sahabatnya seluruhnya diberikan nikmatan, bentuk keridhaan ya. Ini kenikmatan ya. Jadi kalau orang belajar lalu dia masih galau, masih sedih, masih marah-marah, ya, berarti ada sesuatu yang keliru dari pemahaman. Sebab kalau dia belajar, dia ngaji kenal dengan ustadznya juga, dia akan makin bahagia. Kenapa? Karena kenikmatan, hakikat kenikmatan bagi dia itu jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Bahkan Allah perintahkan wajib untuk berdoa meminta petunjuk jalan yang lurus. Kan begitu ya. Harusnya bahagia kan kalau orang sudah paham agama.
Ini bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ujian ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu Allah menciptakan kepada kita pendengaran dan penglihatan, sami'an basira, dan ini bentuk ujian di antara ujian-ujian yang lainnya. Ya kita sebutkan ya, kira-kira ujian yang hari-hari sering kita hadapi sumbernya dari mana? Kalau tidak telinga, mata. HP itu fitnahnya dari mana? Mata. Betul tidak? Telinga. Segala fitnah, segala ghibah itu dari telinga. Bahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu dari mana? Kalau tidak telinga, mata. Ya. Sumbernya telinga dan mata. Maka Allah jadikan ujian kita. Jadi kalau yang punya telinga, punya mata, jangan digunakan bermaksiat. Sebab awal fitnah itu dari telinga dan dari mata. Coba kira-kira orang tidak sholat kenapa? Karena sibuk bekerja. Kenapa sibuk bekerja? Karena masih bisa melihat. Betul tidak? Coba kalau itu semua itu buta semua, datang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Kenapa Pak ke masjid? Mata saya sudah stadium. Pada waktu melihat bulan lalu, sibuk dia, lupa sholat sudah. Ini kajian para ulama yang terkait Allah sebutkan penciptaan kita lalu diberikan telinga dan penglihatan. Ternyata Masya Allah, musibah itu awalnya dari dua ini. Ada berkelahinya tetangga dengan tetangga karena apa? Mulut. Kenapa? Karena mulut mendengar. Ini yang ini bilang itu, yang ini bilang itu. Coba kalau dia tuli, nggak ada itu orang berkelahi. Apa yang mau disampaikan? Dia tidak dengar. Atau melihat, ini hoax. Kan begitu. Ini penting ya, maka Allah sebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu berucap sembarangan dengan lisanmu itu sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Coba kalau disebutkan lisan berarti itu perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijaga itu. Jangan sembarangan pakai lisan lidah kita. Kan begitu? Karena semua ucapan yang keluar itu akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau berbicara kepada Allah, tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, itu lebih cilaka lagi. Kan begitu ya? Coba Anda bicara masalah dunia saja, Anda bukan dokter, tapi Anda bilang saya paham, dilempar, bilang ini dokter gadungan, kan gitu ya? Ya harus dengan ilmu. Ini penting ya. Jangan sampai masalah agama bebas semua orang bicara. Kalau masalah dunia ini tidak semua orang boleh bicara kecuali ahli dunia yang terbalik. Kalau semua masalah agama semua orang bicara, itu tidak boleh. Kalau bicara masalah agama hanya orang yang paham agama yang bicara. Karena Allah mengancam itu. Maka Muhammadiyah kan seperti itu. Kalau ada dalil diamalkan, tidak ada dalil tidak diamalkan. Apa sebabnya? Karena ayat ini sembarangan bicara dalam agama diminta pertanggungjawaban mata, telinga, bahkan hati kita. Seluruhnya anhu mas'ulah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Jemaah, dunia yang kita hadapi ini seluruhnya adalah transaksi. Kata Nabi SAW, seluruhnya itu transaksi. Kita duduk di sini adalah bentuk transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya.
Maka ada orang yang tidak duduk di majelis ilmu, ada orang duduk di tempat-tempat terlarang. Nih, coba dia bertransaksi dengan transaksi yang kemudian kata Nabi SAW, yang bertransaksi baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kebaikan padanya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang bertransaksi dengan transaksi yang buruk, maka Allah akan membinasakan dia dengan apa yang dia kerjakan. Maka hendaknya seorang muslim itu pandai-pandai dia memposisikan dirinya dalam kehidupan ini, ya, terutama dalam kesabaran. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan juga dalam hadis yang lain, "Wa may yatasabbar yusabbiru Allah, wa ma utiya awsa'a khairan wa awsa'a minas sabr." Ya, ternyata Nabi kita SAW menyebutkan perintah untuk bersabar itu akan dikabulkan oleh Allah. Artinya latih diri kita di atas kesabaran, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar. Apa itu sabar? Yusabbiru Allah. Siapa di antara kalian yang mau mengusahakan dirinya dilatih di atas kesabaran, maka Allah akan berikan kesabaran pada dirinya. Artinya tidak ada jalan bahwa kayaknya saya tidak sabar ya. Susah sabar Ustaz. Kenapa? Kayaknya tidak bisa. Gimana cara tidak bisa? Karena Anda yang tidak mau. Hadis ini yang bilang begitu. Wa may yatasabbar yusabbiru Allah. Siapa saja yang mau bersabar, Allah akan menjadikan dia hamba yang bersabar. Insyaallah. Jadi jamaah tidak ada lagi yang bilang kayaknya saya tidak bisa jadi orang sabar ya. Tapi dilatih. Kita semua ya, latih untuk bersabar. Apapun bentuk kesabaran. Karena seluruh jenis ibadah, perintah dan ibadah larangan itu dibangun di atas kesabaran. Betul tidak? Mana ibadah yang tidak sabar? Semuanya dibangun di atas kesabaran. Apa coba? Semuanya dibangun di atas kesabaran. Jangan sholat, tak usah sholat. Yang sunnah saja, semua dibangun di atas kesabaran. Ya. Wanita yang menutup auratnya, laki-laki yang menutup juga pakaiannya dengan baik, dia latih dirinya di atas kesabaran. Tidak ikut-ikutan ini dan itu, kan begitu? Ya. Dia latih dirinya di atas kesabaran. Nah, dan Masya Allah ya, ketika para sahabat Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, itu diuji dengan berbagai macam ujian. Maka kemudian Allah memuji mereka di akhir surah Al-Imran, "Isbiru wa sabiru warabitu." Nah, ini pentingnya. Ayat ini turun, Allah ingin berbicara memuji para sahabat Nabi. Ya, karena kesabaran mereka. Ini jamaah sekalian, amalan kesabaran itu, apapun itu, dimanapun itu, siapapun itu, amalkan itu. Tidak boleh dia tinggalkan. Ini saya sudah kaya, ya tidak perlu sabar. Angkat itu, buang sana. Insya Allah ya. Ini tidak sabar, ya kan? Dalam bentuk menjaga lisannya. Nah, ini banyak perilaku-perilaku kita yang rusak karena tadi kurang sabar. Ini bagi kita semua ya, bagi saya juga pribadi. Kita sama-sama lah melatih diri kita. Bagaimana lihat sahabat Nabi hijrah ke Madinah, susah payah, tidak bawa makanan apa-apa seadanya. Kemudian perang lagi, kalah lagi, banyak yang meninggal lagi. Bayangkan, kocar kacir sahabat Nabi. Ya. Kemudian Allah perintahkan mereka bersabar, tetap bersabar. Wasabiru musawaratan. Musawarah itu lipat gandakan kesabaranmu. Ya, kata guru saya begitu. Ternyata Masya Allah, sabar itu bukan cuma satu, lipat gandakan. Nah, ini ayat ini dalilnya isbiru wasabiru. Kalau timbangan wazan fi'ilnya begitu, musawarah. Artinya senantiasa terus bertambah. Diuji makin bertambah kesabaran, diuji, sabar begitu. Jangan pula diuji sudah langsung menyerah. Kenapa menyerah? Karena hanya dia yang mencintai. Itu kan bikin susah sendiri ya. Banyak wanita, Anda saja yang tidak mau bersabar cari. Tapi Ustaz, kami sudah 2 tahun, salah sendiri kenapa mau 2 tahun, 2 bulan.
sabar mau cepat-cepat itu. Ya, tahan dirinya, sabar, jangan bermaksiat. 2 tahun kan banyak maksiat. Nah, ini bentuk-bentuk kekeliruan dalam masyarakat. Apapun itu jamaah sekalian, ya, maka kita melihat bagaimana perintah Allah dan Rasulullah SAW tentang kesabaran itu. Ini masya Allah ya, kalau dilatih terus menerus maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesabaran. Terakhir ya, karena waktu juga. A'udzubillahi minasyaitonir wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, indah sekali ayat ini. Antum bayangkan ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan ahli surga, semua sudah dihisab, masukkanlah sebagai ahli surga ke dalam surga. Tapi sebelum itu Allah menyebutkan keadaan surga itu seperti apa. Ayat ini menyebutkan itu. Tatkala malaikat itu kami perintahkan seluruhnya masuk ke dalam pintu-pintu surga, jaga. Kan pintu surga itu kan ada malaikat. Kan gitu ya. Maka apa yang disebut oleh Allah setelah itu? Qalu salamun bima sabartum. Ya. Ini masya Allah ya. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad-dar. Ucapan malaikat itu ternyata kepada ahli surga itu sebelum mereka masuk. Salamun alaikum bima sabartum. Silakan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan karena satu amalan. Bukan karena sholat kalian. Bima salawatikum, bima hajjukum, bima umratikum, bima jihadikum. Nah, bima sabartum. Karena kesabaran Anda, sabar berjihad, sabar berbuat baik, sabar dan sabar dan sabar. Nah, dan itu sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang bersabar. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dan istiqomah di atas kesabaran dalam menjalankan syariat Allah, perintah dan larangannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.